Bapak Ibu saudara-saudari semua, kembali lagi bersama saya Jeffrey Marmata. Di video kali ini saya akan memberikan renungan singkat dari Yosua 1 ayat yang ke-8. Tapi sebelum mari kita bersama dalam doa. Ayo. Bapak di surga, terima kasih buat hari ini. Pada hari ini kami mau merenungkan firman-Mu, bimbing kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan bicarakan Tuhan. Biar kami mohon Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami supaya kami boleh memahami Tuhan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, dan boleh kami melakukannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus, bertahta Allah Bapa, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari semua, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yosua 1 ayat 8. Bapak Ibu bisa buka Alkitab di rumah ya, saya akan bacakan buat kita semua. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, tema renungan kita pada hari ini berjudul merenungkan firman. Saya ulangi ya Bapak Ibu Saudara semua, merenungkan firman. Oke, kita nggak boleh lupa ya untuk merenungkan firman Tuhan Bapak Ibu. Dari Yosua 1 ayat 8 ini ada 3 pelajaran penting yang bisa kita dapat tentang merenungkan firman. Apa aja sih 3 pelajaran penting itu? Mari kita simak sama-sama ya. Sebelumnya dari latar belakang kitab Yosua ini ditulis oleh Yosua sendiri ya, yaitu abdinya Musa ya. Artinya adalah dia pelayanan Musa atau asisten Musa saat memimpin bangsa Israel berjalan keluar menuju ke tanah Mesir. Berjalan keluar menuju tanah Kanaan dari tanah Mesir ya, Bapak Ibu. Saya akan membagikan 3 pelajaran penting tadi. Yang pertama, mengapa sih kita harus merenungkan firman? Mungkin bertanya, apakah sepenting itukah? Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara semua, merenungkan firman adalah penting. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah sendiri. Karena firman adalah perkataan Allah sendiri yang berasal dari mulut Allah sendiri. Ya, selain itu karena perintah Allah sendiri, mengapa firman Allah penting untuk kita renungkan? Supaya dengan merenungkan firman, kita jadi memahami, kita bisa jadi memikirkan, paham, mengerti apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya, apa sih yang Tuhan Yesus mau dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Mungkin sering bertanya ya, Tuhan, apa sih Tuhan yang jadi kehendak Tuhan ya? Tuhan berkehendak apa sih gini. Bapak Ibu Saudara semua, jawabannya ada di sini. Jawabannya bukan di tempat lain, di orang pintar atau dimanapun, tapi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Petunjuk Tuhan, suaranya Tuhan ada di sini. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari semua, jadi nggak perlu mencari ke sono kemari, tanya orang pintar apa sih ya kehendak Tuhan buat saya. Di sini jawabannya adalah di sini. Ya, maka itu penting sekali kita merenungkan firman supaya apa? Kita tahu, kita paham apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi sehingga langkah-langkah hidup kita itu menjadi teratur, Bapak Ibu. Langkah kita semakin dituntun oleh Tuhan Roh Kudus yang mengingatkan kita, yang terus menerangi langkah kita oleh firman-Nya. Ya, karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Itu terdapat dari Mazmur 119 ayat yang 105 ya. Firman itulah yang akan menuntun jalan hidup Bapak Ibu, yang akan menghindarkan kaki Bapak Ibu dari jerat. Dari jerat apa? Jerat dosa, jerat tipu daya iblis ya Bapak Ibu. Begitu berkuasanya firman Allah. Ketika itu mau merenungkannya sungguh-sungguh. Yang kedua, kapan sih kita harus merenungkan firman? Di ayat 8 jelas ya Bapak Ibu ya. Di situ tertulis siang dan malam. Perhatikan perkataan ini, siang dan malam, bukan siang atau malam. Siang dan malam berarti bicara konteks terang dan gelap. Berarti dalam momen hidup Bapak Ibu, itu setiap hari. Karena setiap hari kita berhadapan dengan siang dan malam. Bukan siang atau malam. Bukan kita hidup di siang aja, malam enggak. Kita hidup di siang dan malam. Berarti firman ini, ayat ini mau bilang kita harus merenungkan firman setiap saat. Bapak Ibu saudara-saudari semua ya. Terpapan jelas di ayat ini bahwa betapa pentingnya kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Artinya setiap saat dalam hidup kita. Merenungkannya artinya kita memikirkan, merenungkan jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kemana sih langkah yang Tuhan mau untuk kita ambil. Ketika kita lagi dihadapi dengan persoalan-persoalan, kita terus bandingkan diri kita sama firman, diri kita sama Kristus. Enggak bandingin diri kita sama diri kita dengan diri kita yang sebelumnya, enggak, tapi kita bandingkan diri kita dengan Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita menghadapi persoalan atau sesuatu apapun, apa sih yang Yesus lakukan? Apa sih yang firman katakan ketika kita
menghadapi sesuatu, baik suka, duka, atau masalah apapun, apa sih yang firman katakan? Apakah hidup saya sudah sesuai dengan firman? Makanya itu dibilang, bandingkan hidup kita dengan firman, dengan Kristus hari lepas hari. Artinya, kita terus merenungkan, apa sih yang Yesus lakukan ketika dia menghadapi hal seperti ini dan sebagainya. Itu semua di mana? Ada di firman, Bapak Ibu. Kata merenungkan di sini, itu juga ternyata bukan sekedar mikir-mikir aja. Oh, iya firman Tuhan bilang kayak gini, oke, ngerti firman bilang kayak gini, oke. No, tapi kata merenungkan di ayat ini, itu meliputi juga menerapkannya dalam kehidupan kita. Artinya, nggak cuman baca, renungin, mikir-mikirin, enggak. Tapi menerapkannya, artinya melakukannya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Sehingga firman ini menjadi firman yang hidup karena kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, karena merenungkan yang sejati adalah kita juga melakukannya dalam kehidupan kita. Melakukan firman itu dalam kehidupan kita, ya. Oke, yang ketiga, pelajaran yang ketiga. Apa sih upah dari merenungkan firman? Di ayat 8 juga terpampang jelas, Bapak Ibu. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dan sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya Bapak Ibu, kita mungkin bilang, oh iya, berarti dengan merenungkan firman, kata-kata beruntung, berarti gue bakal beruntung terus nih. Berarti gue bakalan kaya nih gue nih. Cepat dapat harta, wah dapat jodoh nih gue nih. Kalau sesuai merenungkan firman, oh ternyata kunci supaya gue dapat jodoh merenungkan firman. Enggak, Bapak Ibu. Kata beruntung di sini bukan beruntung secara material atau jasmaniah. Tetapi kata beruntung di sini artinya adalah beruntung secara rohaniah. Kata beruntung di sini adalah kita menjadi orang yang berakal budi. Kita menjadi orang yang bijak. Kita akan menjadi orang yang bijaksana. Mengerti dengan bijak. Karena kita sering merenungkan firman, kita akan menjadi orang yang memahami dengan bijak segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Mengerti dengan bijak apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi bukan bicara untung soal kekayaan nih Bapak Ibu ya. Sering kita mendengar mungkin untungnya ini untuk kuliah kita berhasil, pekerjaan kita berhasil. No. Tapi kita akan menjadi orang yang bijak, memahami dengan tuntunan Roh Kudus untuk tahu, ya Tuhan Yesus ketika saya diperhadapi ini, firman bilang apa, Tuhan Yesus akan menuntun. Kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Ya, itulah yang terpenting, lebih dari material-material yang ada Bapak Ibu. Saya bisa katakan, hikmat, kebijaksanaan yang Tuhan berikan melalui firman-Nya, melalui tuntunan Roh Kudus, itu akan menuntun kita dalam menghadapi setiap persoalan hidup mau naik atau turun. Kita bisa menghadapinya. Karena apa? Karena firman itu selalu ada bersama kita. Firman itu menjadi, baik lagi ya, menjadi pelita baik kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ya akan menuntun kita apa sih harus kita lakukan. Inilah pedoman dasar hidup kita yang sangat kuat di sini Bapak Ibu. Bukan di yang lain-lain. Kristus dan firman-Nya di sini ya. Oke Bapak Ibu, jadi akan saya ulang ya. Jadi betapa pentingnya untuk merenungkan firman ada 3 tadi, karena itu adalah perintah Allah untuk kita. Terus yang kedua, firman itu harus kita renungkan siang dan malam, bukan siang atau malam. Upah dari merenungkan firman adalah kita akan menjadi orang yang mengerti, memahami dengan bijak apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena firman inilah yang akan terus menuntun kita melalui tuntunan Roh Kudus. Kita akan terus diingatkan, dipimpin, ditegur oleh firman-Nya. Ya, sehingga kita bisa tahu jalan-jalan hidup kita Bapak Ibu ya. Jalan-jalan hidup yang Tuhan mau untuk kita tempuh ya, panggilan Tuhan untuk hidup kita. Ya. Dan juga pentingnya merenungkan firman adalah orang yang merenungkan firman itu akan disebut orang yang berbahagia. Bapak Ibu saudara-saudari semua, itu terdapat di Mazmur 1 ya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak akan habis daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil Bapak Ibu. Ya, orang yang suka merenungkan firman, yang sungguh-sungguh merenungkannya, melakukan dalam kehidupan, dia tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik seturut kehendak Allah. Bukan baik material apa maunya kita, apa keinginan daging kita mau, tapi baik
seturut kehendak keinginan Allah dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, mari terus berjuang untuk merenungkan firman sekalipun kemalasan menghalang ataupun waktu mungkin sibuk dan gimana, mari Bapak Ibu. Merenungkan firman butuh paksaan sedikit dari diri kita. Karena daging kita ini mau yang enak-enak, nggak mau yang firman dan sebagainya. Kita sedikit punya paksaan, punya niat yang teguh untuk beri waktu untuk bersekutu sama Tuhan dalam doa dan baca firman-Nya, Bapak Ibu, karena itulah yang akan menghindarkan kaki kita dari jerat godaan dosa dari dunia Bapak Ibu, ya, yang akan menguatkan kita juga. Dan setelah merenungkannya, kembali lagi menghidupinya dalam kehidupan kita, sehingga firman itu menjadi firman yang hidup dan bisa dirasakan oleh sesama untuk kemuliaan Tuhan. Ya, sehingga sama pun bisa merasakan, oh, ini tuh ternyata kasih Tuhan dari anak-anaknya yang setia merenungkan dan melakukan firman. Tetap semangat Bapak Ibu semua, saudara-saudari semua. Tuhan Yesus akan menolong kita untuk terus mengerjakan apa yang menjadi panggilan hidup kita. Tetap semangat, terus merenungkan firman, lawan kemalasan. God bless you. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat perenungan firman di malam hari ini. Hamba telah saya berbicara, biarlah Tuhan setiap umat-Mu yang mendengarkan Tuhan. Roh Kudus memimpin firman ini ditanam dalam hati yang subur dalam hati kami. Boleh kami hidupi, kami lakukan dalam hidup kami. Segala kuasa roh iblis yang ingin mencuri firman ini kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat teguran-Mu yang manis Tuhan. Kami tak bisa apa-apa tanpa-Mu Tuhan, tolonglah kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Good night. God bless. Sehat-sehat.